Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kondisi terkini dalam penanganan bencana di Aceh Tenggara, kita telah terhubung dengan Bupati Aceh Tenggara. Sudah ada Muhammad Salim Fakhri. Selamat sore, Pak Salim. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Pak Salim, terima kasih sudah meluangkan untuk membagikan informasi update-nya kepada kami di Breaking News Berita 1. Pak Salim, tapi yang pertama mungkin dapat dijelaskan oleh Anda, meskipun tadi kami sudah mendengarkan laporan dari reporter kami yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara, begitu ya, bahwa sudah ada dari 10 wilayah yang terisolasi, sudah ada 2 yang berhasil dibuka, sementara 8 lainnya ini masih terisolir. Pak Salim, sebetulnya penanganan untuk 8 lokasi yang masih terisolir saat ini seperti apa, Pak Salim? Saya kira Mbak Anissa ini ada kekeliruan. Ini saya baru dapat laporan dari Pak Camat Ketambe. Baik. Yang terisolir adalah 3 desa. 3 desa. 3 desa yaitu ke Desa Simpur, Desa Rumah Bundar, dan Ketambe. Namun Desa Ketambe ini sudah bisa kita lalui dengan melalui jalan gunung, supaya kita jalan setapak ya di pinggir-pinggir gunung, supaya kita bisa mengakses untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Tapi Pak Salim, ini dikonfirmasi begitu ya, dari 3 desa yang terisolir tersebut ini juga sudah dapat ditangani seperti Anda sampaikan. Dari desa-desa tersebut sebetulnya wilayah mana yang kemudian sampai dengan saat ini begitu ya dampaknya masih cukup parah, Pak Salim? Ya, di Ketambe ini kan berbatasan dengan Kabupaten Gayulwes, kecamatan yang paling ujung, yang benar-benar belum bisa kita tempuh. 2 desa, Desa Rumah Bundar dan Desa Simpur, Pak. Oke, baik. Pak Salim, namun untuk prioritas dari Anda begitu ya bersama dengan jajaran untuk saat ini di desa-desa tersebut apa, Pak Salim? Prioritas kita ini kita gerakan, ini juga kita lagi rapat bersama semua stakeholder untuk bagaimana 2 desa ini yang masih terisolir ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terobos minimal kendaraan roda 2 agar nanti bahan-bahan pokok untuk masyarakat tersebut, katakanlah 9 bahan pokok, supaya bisa kita lakukan pengiriman bahan-bahan pokok tersebut, Mbak Anissa. Oke, Pak Salim, tentu itu juga yang kita harapkan begitu ya, dapat menembus wilayah-wilayah yang terisolir. Namun ada beberapa catatan sepertinya kalau dari Anda sendiri sebetulnya apa saja yang menjadi kendala begitu untuk bisa menembus wilayah-wilayah yang terisolir sampai dengan saat ini, Pak Salim? Ya, terus kita berusaha, kita sudah menurunkan alat-alat berat kita seperti eskavator, contohnya yang di sana memang ini musibah ini kan luar biasa, Mbak. Gunung itu jalan tuh longsor, tertutup semua. Cuman sebagai Bupati Kepala Daerah saya tetap berusaha, sebab kemarin pun saya bersama Ibu Wamen PU dan Wamen SOS kemarin meninjau sampai ke apa yang dikatakan oleh teman-teman. Ada 1 desa, Desa Seldok namanya, Desa Lawe Penanggalan, yang memang luar biasa, salah satu pondok pesantren habis rata dengan tanah, Mbak. Tentu Pak Salim ini menjadi beban berat untuk kita semua, tidak hanya untuk Anda begitu, jangan kemudian merasa begitu ya bahwa beban ini dipikul sendiri, kita bersama-sama untuk kemudian bisa menyalurkan juga bantuan-bantuan tersebut. Tapi Pak Salim, apakah kemudian dari desa-desa yang terisolir tersebut ini masih memungkinkan untuk bisa diakses, terutama mungkin ketika memang jalur daratnya tidak bisa menggunakan helikopter, sejauh ini apakah langkah tersebut juga sudah dilakukan, Pak Salim? Ini langkah yang akan kita ambil. Kita bawa alat berat saja ke desa tersebut tidak bisa, karena sudah ini longsoran yang sangat luar biasa. Cuman setelah kemarin kami dikunjungi oleh Bapak Presiden secara langsung dan beberapa menteri, kami yakin insya Allah dengan niat yang tulus nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, Mbak Anissa. Nah, Pak Salim, tentu ketika pihak-pihak Anda untuk menyalurkan ataupun mendistribusikan bantuan-bantuan ke wilayah yang terisolir tersebut ketika menggunakan helikopter ini juga diperlukan dengan dukungan cuaca yang cukup memungkinkan juga. Namun pantauannya di lokasi Anda, seberapa memungkinkan cuaca tersebut mendukung dari proses penyaluran distribusi ini? Insya Allah
2 hari ini, kemarin sama hari ini cuaca sungguh-sungguh sangat cerah. Ini mendukung kita, dan sekarang juga pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana PU sudah menelusuri daerah-daerah yang terisolir tersebut. Saya yakin dalam waktu dekat secepatnya, mudah-mudahan daerah terisolir tersebut bisa kita capai sampai ke sana. Andaikan nanti tidak sampai ke sana, kami akan laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Gubernur atau atasan yang lainnya. Kita ambil langkah-langkah, katakanlah untuk mendrop barang-barang tersebut bisa nanti melalui helikopter. Dan Mbak Anissa, saya bangga hari ini juga TNI dan Polri, khususnya Polres dan Kodim 0108 Aceh Tenggara sangat-sangat membantu kami dalam penanggulangan bencana ini. Tentu kita sampaikan juga apresiasi yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang sudah berkontribusi sangat besar begitu. Namun seperti yang Anda sampaikan, apakah kemudian cuaca yang tampak cerah begitu dalam beberapa hari terakhir ini di lokasi Anda, apakah ini juga merupakan ada perannya kah dari BMKG untuk kemudian melakukan modifikasi cuaca dan semacamnya, seperti itu kah Pak Salim? Ya, nanti kita lihat, selalu kita update laporan dari BMKG. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu nanti kan kita akan laporkan kepada BMKG agar langkah apa yang diambil untuk memodifikasi cuaca-cuaca ini agar kita bisa masuk ke daerah yang terisolir. Tapi Pak Salim, mungkin salah satu yang menjadi kendala begitu ya di sana, apakah dari komunikasi di sana memang betul-betul terputus atau memang sudah bisa didapatkan jaringan ataupun juga sudah sebagian diperbaiki kah Pak Salim? Jaringan memang masih terputus-putus Mbak. Cuman kadang-kadang karena Bapak Camatnya standby selalu di sana, kita selalu mengadakan, tadi juga pihak Polres Aceh Tenggara sudah meminta Starlink untuk kita adakan di daerah tersebut. Hari ini juga Bapak Kapolres dan anggotanya langsung meninjau ke sana agar nanti malam Bapak Kapolres sudah melaporkan kepada saya langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk daerah tersebut. Ya, itu menjadi dukungan untuk percepatan penanganan begitu Pak Salim, tapi sejauh ini seperti yang Anda sampaikan bahwa Anda sangat optimis begitu ya agar kemudian bantuan-bantuan tersebut tentunya dapat disalurkan dengan baik ke wilayah-wilayah yang terisolir. Nah, namun sampai dengan saat ini apakah dari bantuan logistik yang sampai kepada Anda ini apakah memang menurut Anda sudah mencukupikah dari data-data yang ada atau masih beberapa perlu ada beberapa yang kurang juga Pak Salim atau seperti apa? Saya kira bantuan sudah mulai mengalir Mbak Anissa. Mudah-mudahan, andaikan tidak cukup pun nanti saya sebagai Bupati akan mengambil langkah yang perlu rakyat bisa nyaman, bisa terayomi supaya pada masa panik-panik ini rakyat bisa merasakan bahwa pemerintah ada di situ. Oke, baik Pak Salim, sebetulnya kalau berdasarkan data sampai dengan saat ini di wilayah Anda, ini ada berapa Pak Salim dari korban tewas, korban meninggal dunia, luka-luka maupun hilang ya Pak Salim yang sampai dengan saat ini belum ditemukan maupun juga dari para korban yang sampai dengan saat ini mengungsi Pak Salim? Sampai detik ini tadi 1 jam yang lalu masih 11, cuman barusan sudah dapat mayat di Kota Subuh Salam. Dua mayat lagi, jadinya sekarang yang sudah fake meninggal 13 orang, 3 orang masih hilang dan 2 luka-luka. Oke Pak Salim, sebetulnya itu juga masih menjadi PR juga begitu ya bagi tim SAR gabungan maupun juga pihak-pihak terkait yang melakukan proses evakuasi maupun juga pencarian. Lantas ke depannya Pak Salim untuk langkah antisipasi yang memang dilakukan begitu ya terkait dengan bencana alam hidrometeorologi ini, apakah juga sudah dilakukan antisipasi Pak Salim? Ya, antisipasi kita mengimbau kepada masyarakat khususnya karena Aceh Tenggara adalah daerah pegunungan. Tadi juga saya bermohon mungkin melalui teman-teman khususnya Mbak Anissa ini kepada pemerintah pusat untuk kepada Bapak Menteri Kehutanan. Saya berharap penanganan hutan yang ada di Aceh Tenggara
karena Aceh Tenggara adalah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan hutan lindung, agar diperhatikan kalau ada hutan-hutan yang sudah gundul, hendaknya kita reboisasi kembali agar jangan terjadi lagi banjir-banjir bandang yang seperti ini. Tadi juga ketika kami diwawancarai oleh Kompas TV ini, mungkin suara kami ini, suara rakyat dari Aceh Tenggara ini bisa didengar oleh Bapak Menteri Kehutanan. Hutan Aceh Tenggara harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Tentu itu menjadi catatan begitu ya terkait dengan kondisi hutan yang ada di Aceh Tenggara, Pak Salim. Tapi berdasarkan peninjauan begitu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah hal tersebut juga menjadi salah satu concern yang kemudian Anda sampaikan dan sudah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak Salim? Saya kemarin sudah lapor sama Bapak Presiden masalah hal tersebut. Cuman kan kita harus, Pak, ini yang awal ini kan masalah musibah ini, yang meninggal, yang sakit, yang rumah-rumahnya hancur, kan itu kita fokus. Kemarin Bapak Presiden sudah perintahkan menteri yang terkait untuk mengatasi semua agar secepatnya mengambil langkah-langkah dan tindakan konkret agar masyarakat ini bisa merasakan pemerintah memang sangat memperhatikan untuk rakyatnya. Pak Salim, ini yang kemudian menarik dan juga menyorot perhatian masyarakat begitu ya, karena memang kita tahu bahwa bencana ini memang menjadi luka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun kemudian ada beberapa bupati yang menyatakan memang tidak sanggup begitu untuk menangani pasca kejadian dari bencana ini. Seperti yang kami tahu, bahkan dari Mendagri ini juga memberikan badan begitu ya, atau membela bagi para bupati-bupati yang menyampaikan tidak sanggup untuk menangani bencana ini. Sementara kalau dari Pak Salim sendiri, sejauh ini seperti apa Pak Salim? Secara jujur, pemerintah saya kira hampir semua, baik di Sumbar, baik di Sumut, baik Aceh, kami tidak mampu untuk menanggulang ini. Makanya kami dari Aceh bermohon kepada pimpinan ini menjadikan ini menjadi bencana, mengeluarkan status bencana nasional. Mengeluarkan status bencana nasional, namun memang sampai dengan saat ini Pak Salim, hal tersebut masih belum diindahkan begitu ya. Apakah menurut Anda ada pertimbangan khusus yang kemudian memang hal ini, bencana ini patut untuk dijadikan statusnya sebagai bencana nasional? Seperti apa Pak Salim? Saya kira itu, saya sebagai bupati kan ada pimpinan. Nah, sementara Bapak Gubernur Aceh sudah mengeluarkan status kita di Aceh adalah bencana daerah. Kami bermohon sekali lagi, cuman ini pun semua keputusan ada di pemerintah pusat. Ya. Oke, baik Pak Salim, tentu data-data yang tadi Anda sampaikan, kemudian juga update yang sudah dibagikan di Breaking News Berita 1, ini juga akan menjadi salah satu bahan juga begitu ya bagi kita semua untuk kemudian juga bisa bersama-sama membantu, kemudian juga menyalurkan bantuan-bantuan yang bisa kita kerahkan begitu bagi korban-korban di wilayah terdampak, termasuk di wilayah Anda di Kabupaten Aceh Tenggara. Pak Salim, terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan juga keselamatan Pak Salim. Baik Pak Anissa, terima kasih sudah bisa berkomunikasi sebagai saya pimpinan daerah. Mudah-mudahan Berita 1 bertambah mantap dan top selalu di hati rakyat. Baik, terima kasih banyak Pak Salim. Waalaikumsalam.